Tahun demi tahun berlalu seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti. Ada peristiwa yang membawa senyum, ada pula pengalaman yang meninggalkan luka. Dalam perjalanan waktu itu, seringkali kita sibuk menghitung pencapaian, tetapi lupa menengok keadaan batin kita sendiri. Apakah menjadi lebih tenang, lebih bijaksana, atau justru semakin lelah dan penuh beban? Dalam ajaran Buddha, pergantian tahun bukan sekadar perubahan angka, melainkan momen berharga untuk merenung, melepaskan, dan memperbarui niat hidup. Apa yang kita bawa dari tahun lalu akan memengaruhi kualitas kehidupan di tahun yang akan datang, karena karma tidak pernah terputus oleh waktu. Menutup tahun dengan kesadaran adalah latihan batin yang mendalam. Ia mengajak kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, menatap ke dalam diri, dan menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak lahir dari banyaknya yang dimiliki, tetapi dari kejernihan hati. Maka, sebelum melangkah ke tahun baru, ajaran Buddha mengingatkan kita untuk membersihkan batin melalui perbuatan baik. 5 kebaikan berikut bukan sekadar ritual akhir tahun, melainkan benih karma luhur yang akan tumbuh menjadi berkah di masa depan. Mari telusuri ajaran yang sangat berharga ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. 5 kebaikan untuk menutup tahun dengan penuh berkah. Pertama, melepaskan dendam dan memaafkan dengan tulus. Dendam adalah luka batin yang terus dihidupkan oleh ingatan. Ia bukan hanya kenangan tentang rasa sakit, tetapi keterikatan pada masa lalu yang menolak untuk dilepaskan. Dalam ajaran Buddha, keterikatan inilah yang menjadi akar penderitaan. Menutup tahun dengan membawa dendam sama saja dengan membawa beban lama ke jalan baru, langkah menjadi berat bahkan sebelum perjalanan dimulai. Buddha mengajarkan bahwa kebencian tidak pernah berakhir melalui kebencian, sebagaimana api tidak dapat dipadamkan dengan api. Ia hanya padam oleh cinta kasih dan kebijaksanaan. Ketika kita memilih untuk memaafkan di akhir tahun, sesungguhnya kita sedang memadamkan api batin yang selama ini diam-diam menguras kedamaian hidup kita sendiri. Namun memaafkan bukanlah tanda kelemahan. Ia adalah keberanian untuk jujur pada diri sendiri, bahwa terus menyimpan luka tidak akan mengubah masa lalu. Memaafkan bukan berarti membenarkan perbuatan yang salah, melainkan menghentikan penderitaan yang berulang di dalam batin. Inilah praktik kebijaksanaan yang halus namun mendalam dalam Dhamma. Akhir tahun adalah saat yang tepat untuk menyadari bahwa setiap orang bertindak sesuai dengan kondisi batinnya masing-masing. Ketidaktahuan, kemelekatan, dan ketakutan seringkali menjadi akar perbuatan yang menyakiti. Dengan pemahaman ini, welas asih tumbuh, dan kebencian perlahan kehilangan kekuatannya. Lebih dari itu, memaafkan juga berarti berdamai dengan diri sendiri. Kita melepaskan penyesalan, rasa bersalah, dan kemarahan yang selama ini tersembunyi. Ketika diri sendiri diterima apa adanya, batin menjadi lapang, dan ruang baru tercipta untuk menanam karma baik di tahun yang akan datang. Dengan melepaskan dendam sebelum tahun berakhir, kita tidak hanya menutup satu lembar waktu, tetapi juga menutup satu pintu penderitaan. Tahun baru pun disambut bukan dengan hati yang penuh luka, melainkan dengan batin yang bersih, ringan, dan siap menerima berkah kehidupan dengan penuh kesadaran. Kedua, menumbuhkan kedermawanan. Dana adalah latihan awal yang diajarkan Buddha, karena di sanalah keakuan mulai dilunakan. Ketika seseorang memberi, sesungguhnya ia sedang belajar melepaskan keterikatan pada harta, pada kepemilikan, dan pada rasa aku. Menutup tahun dengan dana berarti menutup satu siklus kehidupan dengan pelepasan, bukan dengan genggaman. Dari pelepasan inilah kebahagiaan spiritual perlahan tumbuh. Dalam Dhamma, nilai dana tidak diukur dari besarnya pemberian, melainkan dari kemurnian niat. Senyuman yang tulus,
waktu yang dipersembahkan untuk mendengarkan, atau ucapan yang menenangkan batin orang lain adalah bentuk dana yang sering dilupakan. Di akhir tahun, saat hati cenderung penuh evaluasi dan penilaian, dana menjadi jalan untuk melembutkan batin dan kembali pada kemanusiaan sejati. Akhir tahun sering menjadi momen perayaan diri, apa yang telah dicapai, apa yang telah dimiliki. Namun Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak bertambah dengan menumpuk, melainkan dengan berbagi. Ketika kita memilih berdana di saat banyak orang sibuk memuaskan keinginan, kita sedang melatih batin untuk melampaui keakuan dan menanam sebab kebahagiaan bagi tahun yang akan datang. Salah satu bentuk dana yang syarat makna spiritual adalah Fangshen, yaitu praktik melepaskan makhluk hidup dari penderitaan dan ancaman kematian. Fangshen bukan sekadar tindakan simbolis, melainkan perwujudan welas asih yang nyata. Dengan membebaskan kehidupan lain, kita mengingat kembali bahwa semua makhluk mendambakan kebahagiaan dan takut akan penderitaan, sama seperti diri kita sendiri. Namun dalam semangat Dhamma, Fangshen hendaknya dilakukan dengan kebijaksanaan. Tujuannya bukan untuk mengejar pahala semata, melainkan untuk menumbuhkan kasih sayang dan menghentikan lingkaran kekerasan. Ketika dilakukan dengan niat murni dan cara yang benar, Fangshen menjadi latihan mendalam untuk membersihkan batin dari kecenderungan melukai, sekaligus menanam karma baik yang kuat menjelang tahun baru. Dari dana lahir kegembiraan batin, dari kegembiraan lahir ketenangan, dan dari ketenangan tumbuh kebijaksanaan. Menutup tahun dengan kedermawanan, baik melalui dana materi, batin, maupun Fangshen, adalah cara menyiapkan ladang karma yang subur. Tahun baru pun disambut dengan hati yang ringan, terbuka, dan siap menerima berkah kehidupan yang sejati. Sebelum dilanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakitua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan Dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Ketiga, menjaga ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan bukanlah hal yang berdiri sendiri, melainkan pancaran langsung dari keadaan batin. Batin yang gelisah melahirkan kata-kata yang tajam, sementara batin yang jernih melahirkan tindakan yang penuh welas asih. Menutup tahun dengan memperbaiki ucapan dan perbuatan berarti membersihkan jejak karma yang telah tercipta, agar langkah menuju tahun baru menjadi lebih ringan dan terarah. Buddha mengajarkan ucapan benar sebagai bagian dari jalan mulia berunsur 8. Tidak berbohong, tidak mengadu domba, tidak berkata kasar, dan tidak berbicara sia-sia. Di akhir tahun, merenungkan kembali kata-kata yang telah kita ucapkan menjadi latihan kesadaran yang mendalam. Setiap ucapan yang menyembuhkan akan kembali sebagai kedamaian, sementara ucapan yang melukai akan kembali sebagai kegelisahan batin. Perbuatan pun demikian adanya. Tindakan yang didorong oleh keserakahan, kebencian, dan delusi akan meninggalkan jejak penderitaan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Sebaliknya, perbuatan yang tidak melukai makhluk lain, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya, adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap kehidupan. Menutup tahun dengan menjaga perbuatan berarti menanam pelindung karma bagi masa depan. Di zaman modern, ucapan dan perbuatan tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga melalui media sosial. Kata-kata yang diketik dengan cepat seringkali keluar tanpa kesadaran. Buddha Dhamma mengingatkan bahwa meski tidak terdengar oleh telinga, kata-kata di dunia digital tetap membawa karma.
Menjadi tenang dan bijaksana dalam bermedia sosial adalah latihan sila yang sangat relevan di akhir tahun ini. Menahan diri untuk tidak terpancing emosi, tidak menyebarkan kebencian, fitnah, atau kata-kata kasar di media sosial adalah bentuk latihan batin yang halus namun kuat. Ketika kita memilih diam dengan kesadaran, atau berbicara dengan welas asih di ruang digital, sesungguhnya kita sedang menjaga kemurnian batin dan menciptakan kedamaian, baik bagi diri sendiri maupun banyak orang. Karma baik dari ucapan yang benar dan perbuatan yang luhur akan menjadi perlindungan tak terlihat di tahun yang akan datang. Dengan menutup tahun dalam sila, baik di dunia nyata maupun digital, kita menyambut tahun baru dengan batin yang lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih selaras dengan Dhamma. Keempat, melatih kesadaran dan meditasi. Kesadaran, sati, adalah cahaya yang menyingkap kegelapan batin. Tanpa kesadaran, hidup dijalani secara reaktif. Pikiran ditarik oleh masa lalu, emosi dikuasai oleh kebiasaan lama. Menutup tahun dengan melatih kesadaran berarti menyalakan pelita batin, agar langkah menuju tahun baru tidak lagi tersandung oleh ketidaksadaran yang sama. Meditasi bukanlah pelarian dari kehidupan, melainkan cara untuk melihat kehidupan sebagaimana adanya. Ketika kita duduk dalam keheningan dan memperhatikan napas, kita sedang belajar hadir sepenuhnya di saat ini. Di akhir tahun, latihan ini menjadi ruang untuk membiarkan semua kenangan, kegelisahan, dan harapan muncul lalu berlalu, tanpa perlu dihakimi atau ditolak. Napas adalah jangkar kesadaran yang selalu tersedia. Saat emosi muncul, marah, jengkel, kecewa, atau gelisah, kembali pada napas adalah cara sederhana namun mendalam untuk menghentikan reaksi otomatis. Dengan menyadari tarikan dan hembusan napas, kita memberi jarak antara emosi dan tindakan, sehingga hidup menjadi lebih terkendali dan tidak mudah dikuasai oleh gejolak batin. Buddha mengajarkan bahwa emosi, seperti semua fenomena, bersifat tidak kekal. Kemarahan yang terasa begitu kuat pun akan memudar ketika disadari dengan penuh perhatian. Saat kita berani diam sejenak, bernapas, dan menyaksikan emosi tanpa ikut larut, kita sedang melatih kebijaksanaan yang membebaskan. Inilah inti meditasi dalam kehidupan sehari-hari. Di penghujung tahun, kesadaran juga mengajarkan kita untuk melepaskan. Kita belajar bahwa tidak semua hal perlu dibawa ke tahun baru. Pikiran-pikiran yang melelahkan, penyesalan yang berulang, dan kekhawatiran yang berlebihan dapat dilepaskan melalui pengamatan yang jernih. Dari pelepasan ini lahir ketenangan yang mendalam. Dengan menutup tahun melalui latihan kesadaran dan meditasi, kita tidak hanya mengganti kalender, tetapi juga memperbarui cara hidup. Tahun baru disambut dengan batin yang lebih hadir, lebih lembut, dan lebih bijaksana. Kesadaran inilah yang menuntun kita menjalani kehidupan dengan kendali batin, bukan dikuasai oleh emosi. Kelima, menanam niat benar untuk tahun baru. Dalam Buddha Dhamma, niat, cetana, adalah benih pertama dari setiap perbuatan. Pikiran yang disertai niat akan berkembang menjadi ucapan dan tindakan, lalu berbuah sebagai pengalaman hidup. Menutup tahun dengan menata niat berarti menata arah karma yang akan mengalir di tahun baru. Tanpa niat yang jernih, hidup mudah terbawa arus kebiasaan lama yang berulang tanpa disadari. Buddha mengajarkan bahwa kualitas hidup tidak ditentukan oleh apa yang kita inginkan, melainkan oleh niat di balik keinginan tersebut. Niat yang dilandasi keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin akan membawa penderitaan, meskipun tujuan tampak baik. Sebaliknya, niat yang berakar pada kebijaksanaan, welas asih, dan tidak melukai akan menuntun kehidupan menuju kedamaian yang lebih dalam. Akhir tahun adalah saat yang tepat untuk bertanya dengan jujur kepada diri sendiri, niat apa yang selama ini menggerakkan hidupku?
Apakah aku bertindak demi ego, pengakuan, dan ketakutan, atau demi pertumbuhan batin dan kebaikan bersama? Pertanyaan ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyadarkan arah langkah yang akan kita pilih di tahun baru. Buddha Dhamma mengingatkan bahwa niat yang benar bukan sekadar harapan atau doa di pergantian tahun. Ia adalah komitmen batin untuk terus melatih diri, bahkan ketika tidak ada yang melihat atau memuji. Ketika niat selaras dengan ucapan dan perbuatan, karma baik mengalir secara alami, tanpa perlu dipaksakan. Bayangkan seseorang yang hendak berlayar menyeberangi lautan. Kapal yang kuat tidak akan membawa apa-apa jika kompasnya rusak. Niat adalah kompas kehidupan. Ketika niat lurus, arah perjalanan jelas, meski ombak dan angin menghadang. Namun tanpa niat yang benar, perjalanan mudah tersesat, meskipun bekal berlimpah. Dengan menanam niat benar di penghujung tahun, kita sedang menyiapkan arah hidup yang baru. Tahun baru tidak lagi sekadar pergantian waktu, melainkan kelanjutan dari latihan batin yang sadar. Dari niat yang lurus lahir tindakan yang bijaksana, dan dari tindakan yang bijaksana tumbuh kehidupan yang lebih berkah dan bermakna. Ketika kita menoleh ke belakang, kita mungkin melihat kesalahan, kegagalan, dan penyesalan. Namun dalam ajaran Buddha, masa lalu bukan untuk disesali, melainkan dipahami. Dari pemahaman lahir kebijaksanaan, dan dari kebijaksanaan lahir perubahan sejati. Setiap kebaikan yang dilakukan, sekecil apapun, tidak pernah sia-sia. Ia tersimpan sebagai benih karma yang suatu saat akan berbuah, sesuai dengan kondisi dan waktu. Menutup tahun dengan kebaikan berarti memilih masa depan dengan kesadaran. Pada akhirnya, yang kita bawa ke tahun baru bukanlah harta, jabatan, atau pujian, melainkan kualitas batin. Apakah batin kita lebih lembut, lebih jujur, lebih penuh kasih? Itulah ukuran keberhasilan sejati dalam pandangan Dhamma. Pergantian tahun adalah pengingat bahwa hidup terus bergerak, sementara waktu tidak pernah menunggu siapapun. Namun kita selalu memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana menjalani setiap momen dengan lebih sadar dan bermakna. Dengan menutup tahun melalui 5 kebaikan, memaafkan, berdana, menjaga sila, melatih kesadaran, dan menanam niat benar, kita sedang membersihkan jalan batin yang akan kita lalui di tahun baru. Berkah sejati bukan datang dari luar, melainkan tumbuh dari dalam hati yang bersih dan jernih. Ketika batin selaras dengan Dhamma, kehidupan pun berjalan lebih ringan, apapun kondisi yang dihadapi. Semoga dengan menutup tahun ini dalam kebaikan, tahun baru yang datang menjadi kesempatan baru untuk bertumbuh dalam kebijaksanaan, cinta kasih, dan pembebasan dari penderitaan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Kamu juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.